Penggerak Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ayu Sri Wahyuni, saya dari SMP PGRI 2 Denpasar. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita mulai dari sebuah kalimat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita mulai dari definisi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, adapun karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama adalah lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian ada kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian ada penilaian yang berkelanjutan terhadap kesiapan dan pengembang belajar siswa dipadukan ke dalam kurikulum. Karakteristik berikutnya adalah adanya pengelompokan secara fleksibel dan konsisten, serta manajemen kelas yang efektif. Semuanya akan saling mendukung untuk menuju proses pembelajaran berdiferensiasi yang bermakna. Langkah awal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam memulai pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan murid. Pemetaan bisa ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi bisa kita lakukan dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan. Contoh strategi diferensiasi konten, misalkan kita bisa menggunakan bahan bacaan dengan berbagai tingkat keterbacaan, menyediakan bahan ajar dalam bentuk rekaman, menggunakan daftar kosakata untuk mengetahui kesiapan belajar murid, mempresentasikan ide melalui sarana pendengaran dan penglihatan, atau juga dengan membuat sebuah taman bacaan. Sedangkan untuk strategi proses, kita bisa lakukan dengan yang pertama, menggunakan kegiatan berjenjang. Semua siswa bekerja dengan pemahaman dan keterampilan yang sama, serta melanjutkan dengan berbagai tingkatan dukungan, tantangan, dan kompleksitas yang berbeda. Kita juga bisa melakukan atau mengembangkan agenda pribadi atau daftar tugas yang ditulis oleh guru yang harus diselesaikan oleh siswa selama waktu yang ditentukan. Kita sebagai guru juga bisa menawarkan dukungan langsung lainnya bagi siswa yang memerlukan, atau kita juga bisa memvariasikan waktu yang disediakan bagi siswa untuk menyelesaikan sebuah tugas. Sedangkan pada strategi diferensiasi produk, kita bisa memberikan siswa pilihan cara mengekspresikan kebutuhan pembelajarannya, seperti membuat pertunjukan boneka, menulis surat, atau membuat puisi. Kemudian kita juga bisa menggunakan rubrik yang cocok untuk keberagaman tingkat keterampilan siswa. Kita juga bisa membolehkan siswa bekerja sendiri atau berkelompok kecil untuk menentukan tugasnya. Kita juga harus mendorong siswa untuk membuat tugas mereka secara mandiri. Nah, strategi terakhir yang bisa mungkin kita lakukan melalui diferensiasi lingkungan, yang pertama adalah memastikan ada tempat di ruangan untuk bekerja dengan tenang dan tanpa gangguan, serta tempat yang menyediakan siswa untuk berkolaborasi. Kita juga bisa menyediakan materi yang mencerminkan berbagai budaya, menetapkan pedoman yang jelas untuk kerja mandiri yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita juga bisa mengembangkan rutinitas yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan bantuan ketika guru sibuk atau siswa lainnya sedang sibuk bekerja. Kemudian kita juga bisa membantu siswa memahami ada siswa yang perlu bergerak untuk belajar, sementara di satu sisi ada siswa yang cenderung suka duduk untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian kaitan antara materi modul ini dengan modul lainnya pada program pendidikan guru penggerak bisa kita tinjau yang pertama dari definisi pembelajaran diferensiasi tersebut. Bahwa pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru berorientasi pada kebutuhan murid.
Makna ini sangat mendalam jika kita hubungkan dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak. Seperti yang kita pahami bahwa setiap anak adalah unik. Mereka memiliki potensi dan bakat yang berbeda, bakatnya masing-masing. Filosofi pendidikan yang berhamba pada anak mengharuskan seorang guru untuk mau melayani anak, mau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak agar mereka bisa berkembang sesuai kodratnya. Nah, agar mampu melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak, maka seorang guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Tentunya, nilai dan peran guru penggerak itu harus mandiri, kreatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Niscaya, dengan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi sebagai seorang guru, kita bisa memberikan kemerdekaan belajar kepada siswa kita, sehingga terbentuk anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Baik, demikian koneksi antar materi yang sudah saya lakukan. Semoga koneksi antar materi tentang pembelajaran diferensiasi dengan materi pada modul sebelumnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.